Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Maripat Banjar dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Maripat Banjar sedikit ngutip tentang hawa dan akal dari tasawuf modernnya Profesor Dr. Buya Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hawa dan akal. Hawa membawa sesat dan tidak berpedoman, dan akal menjadi pedoman menuju arah keutamaan. Sebab itu perlulah selidik dan awasi manakah perintah hawa dan manakah perintah akal. Penyelidikan ini sangat sulit dan rumit, berkehendak kepada ilmu hakikat yang dalam. Ilmu hakikat adalah ilmu yang sebenarnya, yang dalam, adalah berasal daripada lubuk hati manusia, yang pada hakikatnya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun garis besar yang harus kita perhatikan ialah bahwa akibat yang dikehendaki akal itu adalah akibat mulia dan utama. Akan tetapi jalannya sangatlah sukar. Hawa berakibat bahaya, tetapi jalannya amat mudah oleh hati insan manusia. Tidaklah sukar untuk menuruti perintah akan hawa. Sebab itu jika kita menghadap dua perkara ini, hendaklah dipilih barang yang sukar untuk mengerjakannya, tetapi akibatnya sangatlah baik. Jangan barang yang diingini oleh hawa nafsu, karena akibatnya akan sangat buruk ataupun fatal. Kebanyakan barang yang baik sukar untuk dikerjakan. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diramaikan surga dengan barang yang berat untuk mengerjakannya, dan diramaikan neraka dengan syahwat. Dalam firman Allah tadi, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagimu, dan boleh jadi kamu cinta akan sesuatu padahal dia jahat bagi kamu. Itulah hawa nafsu tadi. Ini adalah suatu pedoman yang besar di dalam tujuan kita. Sebab itu jika hati kita tertarik dan penuh keinginan teramat besar kepada sesuatu yang kita maksud, lekaslah timbang. Karena jika cinta telah lekat kepada sesuatu, mata buta, telinga peka, pertimbangan tak ada lagi. Hawa menyuruh mengelamun, berangan-angan, akan tetapi akal menyuruh menimbang dan memperhatikan dengan seksama. Sungguh pedoman telah ada, namun manusia bisa juga sesat, karena semua bergantung kepada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaklah lekas-lekas lari kepada Allah di waktu hati kita telah mulai ragu. Minta pertimbangan kepadanya, bentangkan kitabnya. Sesungguhnya Allah maha membolak-balikan hati manusia. Berkata ulama, bila terjadi peperangan di antara akal dan hawa nafsu, akal mempertahankan barang yang pahit,
tetapi manis akibatnya. Nafsu mempertahankan barang yang manis, tetapi pahit bekasnya atau akibatnya. Ketika itu keduanya sama mencari alasan dan sandaran. Akal mencari pembelaan daripada nur Allah, dan nafsu mencari perlindungan dari was-was daripada setan. Kalau menang bala tentara hawa, terhapuslah cahaya kebenaran, padamlah suluh yang hak, terang matanya menghadapi laba yang sebentar, buta dari keuntungan yang sebenarnya, tertipu oleh kelezatan yang cepat datang dan cepat pula hilang, tidak insyaf kepada kekayaan, dan kalahlah petunjuk ilahi. Kalau yang mempunyai akal itu lekas segala mempertahankan petunjuk Tuhan, berpedoman pada nur Tuhannya, niscaya jatuh tersungkur bala tentara setan dan terpasunglah hawa nafsu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perumpamaan dua pohon kayu, sepohon kayu baik dan sepohon kayu jahat. Tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat misal kalimat yang baik adalah seumpama kayu yang baik uratnya, teguh ke bumi dan dahan-dahannya sampai ke langit. Datang hasilnya tiap-tiap masa dengan izin Tuhan, dan diperbuat Allah perumpamaan bagi manusia supaya mereka ingat. Dan perumpamaan kalimat yang busuk adalah laksana pohon yang busuk, tumbang dari atas permukaan bumi, maka tidaklah ada baginya keteguhan. Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Adapun kata setengah ahli tafsir, yang dimaksud dengan kayu yang baik di sini ialah tauhid, dan kayu yang jahat adalah syirik. Jadi bagi siapa yang bertauhid, mengenal akan zat sifat asma af'al, mengesahkan Tuhannya, maka ia dimisalkan dengan kayu yang baik, sedangkan syirik mensekutukan Tuhannya. Itulah kayu yang jahat atau kayu yang busuk. Kata setengahnya, kayu baik adalah perumpamaan tuntunan akal budi, dan kayu yang jahat perumpamaan perdayaan daripada hawa nafsu. Tetapi tidaklah semua hawa tercela. Ada hawa yang terpuji dan ada pula yang tercela. Yang terpuji adalah perbuatan Allah yang dianugerahkan kepada manusia supaya dia dapat membangkitkan kehendak, mempertahankan akan dirinya, dan hidup menangkis bahaya yang akan menimpa dirinya, berikhtiar mencari makan, minum, dan kediaman atau tempat tinggalnya. Hawalah yang mendorongnya. Yang tercela adalah hawa nafsu yang terbit dari kehendak nafsu yang jahat atau nafsu amarah, kehendak kepada laba yang berlebih daripada keperluan. Misalnya, hawa yang terpuji ialah mencari kehidupan sehingga beroleh rezeki yang halal, dan hawa yang tercela setelah dapat yang halal hendak dapat lagi tambahannya, walaupun dengan tipu daya atau muslihat yang buruk sekalipun. Sudah dapat seorang istri yang akan menjadi teman hidup mengatur rumah tangga, kemudian timbul lagi kehendak hawa nafsunya, beristri pula seorang lagi dan lagi dan lagi, padahal tidak cukup ongkos membelanjainya, hanya semata-mata karena ingin enak dengan barang baru. Maka beristri yang pertama terpuji karena itu adalah hawa yang asli, dan beristri yang kedua tak melengkapi syarat
itu tercela lantaran menurut hawa yang tercela pula. Sahabat Marifat Banjar yang dimuliakan Allah, untuk hidup bergunalah pikiran. Pikiran itu adalah kemudi hidup. Pikiran yang waras ialah yang berjalan di antara akal dan syahwat. Akal terletak di atas syahwat atau hawa, terletak di bawah, dan pikiran terletak di tengah-tengahnya. Kalau pikiran condong ke bawah, renggang dari atas, alamat celaka. Kalau pikiran rapat ke atas dan renggang ke bawah, alamat utama. Kecenderungannya ke atas membawa kepada laba di dalam hidup, dan cenderungnya ke bawah membawa segala macam onar, kerusakan dalam hidup. Dalam pujian, siapa berani menghadapi musuh? Tetapi manusia yang paling berani menghadapi musuhnya yang benar, yaitu menghadapi hawa nafsunya sendiri. Tidak mendapat pujian apa-apa. Apakah sebabnya? Karena perjuangan nafsu ialah perjuangan batin. Siapakah manusia yang dapat menyelami batin? Harimau dan singa amatlah berani. Apakah itu benar-benar keberanian? Dan keberanian yang serupa itukah yang wajib dipakai oleh sidang manusia? Tentu tidak. Karena keberanian harimau dan singa bukan hakikat atau yang sebenarnya. Harimau dan singa bukan berani, tetapi garang. Garang sebab percaya bahwa pada dirinya ada kekuatan. Percaya bahwa dia bisa mengalahkan mangsanya. Orang yang berani, tegasnya pahlawan, ialah orang yang takut menghadapi suatu perkara yang dipandangnya berbahaya bagi kemanusiaannya atau manusia lain. Dia lebih takut menghadapi perkara itu daripada menghadapi mati. Sebab itu kerap kali orang yang berani itu memilih mati daripada memilih yang ditakutinya itu. Seorang manusia berperang dengan hawa nafsunya karena dia takut kalau ia jatuh hina, kalau kalah oleh nafsunya sendiri. Dalam hidup yang hanya sekejap mata ini, kerap menanggung bermacam-macam malapetaka. Itu tidak mereka takuti. Yang mereka takuti ialah malapetaka di akhirat. Begitulah peperangan hawa nafsu dengan akal yang setiap saat berkobar. Medan perang itu ada dalam diri kita. Semoga selalu dalam lindungan rahmat dan nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, ma'rifatnya kepada diri kita semua. Semoga diri kita dapat bermanfaat bagi sesama, menjadi rahmat untuk semesta sekalian alam. Sekiranya cukup sampai di sini, atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.